Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478292. Di sini melanjutkan hands on mata kuliah teknologi IoT 2 ya. Sini yaitu Node-RED yang menampilkan suhu dan kelembapan. Lalu mungkin ini akan saya langsung gabung dengan Node-RED influx to influx DB. Nah, di sini yang pertama-tama kita ke Node-RED dulu teman-teman ya. Sini masih itu ya, yang sebelumnya tadi membaca ke localhost masih terkirim, ini belum saya connect teman-teman ya. Nah, masih terkirim ya, jamnya juga belum. Nah, ini 2:11 masih ya, masih sama real time nya. Oke, kita minimize dulu, kita lanjut ke Node-RED agar bisa menampilkan itu teman. Lama kita masuk ke Docker desktop. Di sini teman-teman, pertama download dulu image-nya ya, Node-RED. Sini ada Node-RED ya, install di pull dulu teman-teman. Setelah di pull, ini karena saya sudah menginstalnya, prosesnya cukup lama teman-teman ya, proses pullnya menarik ke dalam ininya. Lalu kita cek image yang sudah kita install. Di sini ada Node-RED ya, pastikan juga in use. Lalu klik run. Di sini optional setting, di sini namanya bebas, Node-RED Randy gitu kan. Lalu hotspotnya 1880. Oke, nah sini nggak usah diisi apa-apa, langsung run saja teman-teman kan. Sini karena saya sudah ya, setelah membuat itu akan masuk di kontainer. Setelah kita membuat kontainer tadi, nah sini saya sudah ada kontainer Node-RED yang sudah running ya. Sini tinggal masuk saja teman-teman. Sini saya tidak akan menggunakan Opera ya, minimize dulu. Nah, localhost ini kita ganti dengan IP address kita teman-teman. Masuk ke dalam Node-RED ya. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaiannya teman-teman. Yang pertama, di sini kita menambahkan filter nodes yaitu mqtt in, kita tambahkan di sini. Nah, mqtt in, lalu menambahkan dua function teman-teman. Ini saya akan mempraktekannya saja teman-teman ya, secara harfiah biar nggak bingung. Nah, function, lalu ada gauge, gaugenya dua. Lalu ada debug ini sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa teman. Sini untuk menambahkan dua inputan seperti ini, teman-teman bisa kayak gini, masuk ke sorry klik dua kali pada function setup dan outputnya diubah menjadi dua. Ini bisa menyambungkan dua kabel teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian ke influxnya nanti. Oke, pastikan teman-teman juga sudah menginstal. Di sini kita skip dulu yang flow 2 ya, ini karena untuk praktik praktik aja teman-teman. Wah, malah nambah ya. Oke, nah kita fokus ke flow 1 dulu. Sini masuk ke klik yang kanan ini, sidebar kanan, manage palette. Nah, di sini ada node teman-teman. Teman-teman harus menginstal Node-RED dashboard agar itunya keluar ya, mqtt-in ya. Lalu Node-RED influx db nya, dan ini emang bawaan. Sini bisa mencari
InfluxDB gitu. Nah, sini saya sudah install ya. Oh ya, di bagian notes klik yang install, lalu teman-teman cari di sini InfluxDB. Nah, ini yang udah installed, ini yang sudah saya install teman-teman ya, samain aja. Dan juga Node-RED dashboardnya tadi. Nah, Node-RED dashboard. Oke, kita close. Untuk bagian MQTT ini nih yang perlu diedit yaitu pada bagian ini teman-teman ya. Nah, server ini menggunakan server bawaan dari Node-RED-nya 172.17.0.2 karena dia berbeda dengan IP bawaan kita. Protokolnya biarin aja, client ID-nya biarin aja, name-nya bisa diedit sesuai bebas sih namanya, nggak harus kayak gitu juga teman-teman. Oke, kita update ya. Function di sini menyimpan fungsi ya tentunya. Nah, sini ada kode yang mengirimkan itu, sini sudah ada kodenya, sudah saya tulis. Lalu down teman-teman, di sini ada gauge tadi. Nah, sini menggunakan ini ya, namanya sensor suhu. Lalu pada bagian ini ntar kita balik dulu. Nah, di sini tipenya gauge, labelnya karena ini membaca yang bagian ini membaca suhu, temperatur, min maxnya 0 sampai 100. Udah sih itu aja. Lanjutnya down di yang kelembapan atau humidity. Di sini juga grupnya menggunakan sensor suhu yang mengikuti yang atas. Sini lembab teman-teman ya, sesuai dengan namanya, sama selebihnya sama, tinggal down aja. Nah, di function 2 ini ada kodenya juga tentunya ya, MSG topik Node-RED InfluxDB ya, mengirimkan temperatur dan humidity. Sini teman-teman cari nodes InfluxOut ya, InfluxOut tambahin di sini. Lalu teman-teman bisa edit kayak gini, InfluxDB Randy, bebas sih namanya. Lalu di sini servernya pastikan menggunakan yang 2.0 teman-teman ya, dan organization. Oke, bentar, ini saya masuk ke InfluxDB nya dulu. Sini teman-teman sudah menginstal image InfluxDB ya, InfluxDB. Nah, sini saya sudah mempullnya ya, tinggal pull aja. Prosesnya agak lumayan lama teman-teman untuk mempullnya. Jika sudah, dia bakal ada di image InfluxDB dan in use ya, container. Nah, sorry, ini karena saya sudah ada sebelumnya, jadi saya delete dulu deh, delete forever. Saya buat lagi ya, InfluxDB run. Nah, sini kontainernya InfluxDB Randy, bebas namanya teman-teman. Dan ini 886 ya, samain, dan selebihnya sudah, lo run saja. Oke, kalau sudah run kita cek di image, pastikan dia sudah running. Nah, aduh, kontainer maksudnya teman-teman, sorry, InfluxDB Randy sudah running ya. Nah, lalu kita ini, saya nggak pakai Opera teman-teman, tahu kenapa defaultnya masuk Opera. Sini localhost, kita ganti dulu IP address kita. Nah, sini welcome to InfluxDB. Get started. Sini daftar, buat dulu teman, setup awal. Ini buat password ya. Di sini passwordnya harus 12, minimal 12 teman-teman. Kalau dia nggak 12 dia nggak bisa dia. Nah, ini initial organization name yang ada di sini tadi ya, organization. Sini saya isi Polinella underscore IoT aja, bebas teman-teman buatnya. Sini saya DHT 22 biar nggak ubah-ubah lagi dari sini. Oke, kalau sudah itu di sini klik enter teman-teman.
sudah ya. Oke, sudah. Nah, sini. Nah, di sini ada token teman-teman. Ini bisa di copy juga boleh, nggak di copy juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat ya. Aduh, ini copy dulu ya. Lah, kok dia ini sih yang copy coba. Nah, kita minimize dulu. Kita langsung enter aja lah gitu. Kita masuk ke tampilan awal Influx DB. Nah, di sini kita cek di sini ya. Oke, untuk menghasilkan token lagi teman-teman, misalnya lupa teman-teman nyalin tadi di awal. Sini masuk ke bagian Data Explorer. Oh, Data Explorer. Sorry, bukan Data Explorer. Yang nomor 2 ini klik ya. Klik aja yang kedua ini lalu API tokens. Lalu generate API tokens. Lalu custom API token. Nah, di sini teman-teman pilih bucket bucket yang mau dihasilkan itunya teman. Token. Dan ini saya menggunakan bucket yang DHT22 ya. Lalu generate. Nah, ini bisa nih. Jadi nggak usah itu teman, apa? Nggak perlu kita kalau misal lupa tadi di awal. Nah, sini ya masuk. Nah, di sini tempat kita menyesuaikan karena organisasinya tadi polynela.iot DHT22, jadi tengah ada yang perlu saya ubah. Lalu klik. Oke, baik teman-teman, sorry maaf tadi ada gangguan sedikit, tiba-tiba OBS saya mati ya karena kepenuhan penyimpanannya, jadi dia langsung mati pas 12 menit mati dia. Sini tadi ada di Influx DB ya. Nah, di sini mengatur yang ini teman-teman ya. Polynela IoT DHT22. Nah, ini ada Polynela IoT, ini adalah organization kita, bucket kita DHT22. Dan oh ya, sini ini versinya pastikan 2.0 teman ya. Tokennya tempelkan yang baru, update teman. Kalau sudah sesuai semua, done, deploy. Dan kita lihat di sini Data Explorer. Nah, di sini sudah ada measurement ya teman-teman ya. Sensor DHT22. Kita checklist yang humidity dan temperatur. Nah, submit. Nah, sini ada grafiknya teman-teman ya. Nah, aduh, submit. Nah, sini kita bisa mengubahnya seperti jadi gauge teman-teman ya. Lalu ada macam-macam lah bentuknya, tabel. Nah, lalu ada histogram juga, scatter plot. Nah, sini menggunakan grafik, ini grafiknya akan terus berjalan teman-teman ya. Nah, sini kan ada humidity-nya 79 dan temperaturnya 29. Nah, pastikan ini masih tercolok teman-teman ya. Alatnya itu microcontrollernya. Oke. Di sini selanjutnya untuk menyimpan file CSV-nya teman-teman. Loh, bisa ada file CSV-nya. Filter view raw data. Dia terus berjalan teman-teman ya. Dari Node-RED Influx DBRND. Customize. Oh, ini ada fitur customize-nya. Dia malah nggak ada ya file itunya, nggak bisa nyimpen muncul ya.
data dari sensor DHT-nya secara real time di ini apa InfluxDB ya. Bisa berbagai macam bentuk di sini. Nah, di sini saya bingung kok kemarin itu saya bisa ya save CSV teman-teman ya. Karena kan saya sebelumnya sudah melakukan praktikum ini ya. Nah, ini ada screenshotnya nih. Nah, ini ada download CSV dan ini juga datanya sudah saya download nih. Nah, kalau ini kurang tahu sih katanya. Mungkin ada caranya buat dikulik nanti. Mungkin untuk kali ini sekian dulu teman. Mungkin videonya sampai sini aja pada. Jadi video kali ini kita yaitu menggunakan Node-RED untuk menampilkan suhu dan kelembapan dan gauge. Nah, dalam bentuk kayak gini ya. Dan mengirim dari Node-RED ke InfluxDB teman-teman. Di InfluxDB juga sudah terbaca teman ya, datanya secara real time terus berjalan setiap 5 detik. Nah, tapi kali ini dia nggak bisa save CSV, bingung juga saya. Oke, mungkin itu saja pada video praktikum kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.